Halo, apa kabar? Anak-anakku kelas 5 yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Bapak berharap semua kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini masih bersama saya, Bapak Ujang Herman, yang akan menemani kalian belajar beberapa menit ke depan. Seperti biasa, kalian kalau sudah siap, persiapkan buku tematik kalian dan jangan lupa sebelumnya berdoa dulu. Anak-anakku kelas 5 yang luar biasa, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Baik, akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah: yang pertama, dengan mengamati gambar peta, kalian dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membuat informasi, kalian dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Yang ketiga, dengan eksplorasi, kalian dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Yang keempat, dengan membaca, kalian menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Dan yang terakhir, dengan membaca, kalian dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Persiapkan diri kalian, mari kita mulai belajar. Di situ terlihat oleh kalian, di buku kalian juga ada, itu denah kandang kelinci, ditata rapih ya oleh Pak Rudi. Ada indukan A, kandang indukan B, indukan C, sampai penampungan air seni. Nah, ini yang disebut denah. Baik, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta ini, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Baik anak-anakku yang luar biasa, mari kita amati pulau-pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tentunya di Indonesia banyak beribu-ribu pulau. Ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, kita akan amati pulau-pulau yang Indonesia adalah pulau-pulau yang besar. Kita lihat di layar, di situ tercantum kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Luasnya berapa, batas lautnya berapa, dan sebagainya. Ini tugas kalian. Misalkan kita kondisikan seperti ini. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Wow, hebat ya Indonesia, punya banyak pulau yang besar-besar. Merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan,
Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Sumatera terkenal ya Bukit Barisannya. Dan di Sumatera juga banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Nah, ini tugas kalian ya. Jadi mengisi yang ada di buku kalian, di buku paketnya. Nanti kalau tidak cukup, mendingan di buku catatan saja atau buku latihan ya. Bisa kalian diskusikan dengan orang tua dan kakak kalian. Baik. Di situ ada Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, tentunya ini adalah pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, tugas Bapak, tugas kalian untuk mengisi nomor-nomor yang ada di tiap-tiap pulau tersebut. Kalian boleh tanya kepada orang tua, kalian boleh browsing ya. Jadi kalian nanti cari di Google atau di Opera atau apa dan sebagainya, silahkan ya, bebas. Yang jelas informasi-informasi untuk mengisi tugas ini terselesaikan. Jangan lupa tulisannya yang bisa dibaca ya. Oke, paham ya? Jadi kalian boleh tanya ke orang tua ataupun ke Google. Betul ya, namanya Google, nggak apa-apa. Oke. Jadi silahkan browsing ataupun tanya ke orang tua, atau kalau misalkan mau cari di ensiklopedia atau di buku, di peta dan sebagainya, itu bebas. Jadi kalian explore untuk mengisi tugas ini. Baik anak-anakku yang luar biasa, mari kita membaca. Judulnya Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Di situ ada gambar yang sedang gotong royong membangun rumah. Ya, ada anak-anak, ada ibu-ibu, bapak-bapak, semua bekerja sama bergotong royong. Baik. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan gotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjadilah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Baik, mungkin kalian anak-anak kelas 5 pernah melihat atau mungkin terjun langsung mengikuti kegiatan gotong royong, kerja bakti di lingkungan masing-masing. Entah itu membersihkan selokan, membersihkan halaman rumah dan sebagainya. Minimal kamu pernah lihat atau langsung ikut berpartisipasi di situ. Baik, kita lanjutkan. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja sama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi tercapainya tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Baik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan yang telah dibacakan Bapak tadi. Sekarang mari kita berlatih, mengasah kembali seperti pada pembelajaran sebelumnya, yaitu menyebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Mari kita berlatih anak-anak.
Paragraf pertama, ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, tugas kalian adalah menentukan ide pokok paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, setelah menentukan ide pokok masing-masing paragraf, mari kita latihan menulis. Jadi ide pokok yang sudah kalian tulis pada latihan sebelumnya, maka kita akan latihan mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Di situ sudah ditentukan bahwa ide pokoknya adalah musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian harus berlatih. Ini lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, itu menentukan ide pokok. Kalian sudah bisa menentukan ide pokok. Jadi kalian tulis di buku paket kalian bagaimana cara mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Paham ya anak-anak? Jadi kalian tulis di situ menjadi suatu paragraf. Baik anak-anakku yang terkasih, tentunya Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan selain tugas-tugas sebelumnya. Dan ini Bapak harapkan semua berjalan dengan lancar. Bisa kalian kerjakan sendiri ataupun kerjasama dengan orang tua. Yang pertama, dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kalian lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Ya, pahami dan baca tugasnya. Yang kedua, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya. Jadi apakah di tempat tinggalku masih melaksanakan gotong royong atau musyawarah atau kedua-duanya? Nah, kamu ceritakan. Kamu bisa tanya kepada orang tua kamu. Paham ya? Oke. Dan yang ketiga, ceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang telah kamu lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan nilai-nilai sila-sila Pancasila. Nah, kalian, apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kemarin, mungkin hari ini, ceritakan kepada orang tuamu, "Mah, sudah membantu orang tua, Mah, saya sudah menyapu, Mah," dan sebagainya. Nah, itu yang termasuk sila-sila dari Pancasila. Anak-anak paham ya tugasnya? Oke. Baik anak-anakku yang terkasih, demikian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat. Terima kasih dan selamat belajar.